Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Hari ini akan saya perkenalkan PLTS buatan sendiri saya yang masih acak-acakan. Ini total WP nya 430 WP dengan tegangan di 12 volt. Saya dengan ini memakai MPPT solar control dengan merek Eviper 30 ampere dengan aki total 245 ampere, dan untuk inverter menggunakan 3000 watt untuk 12 volt. Hari ini saya akan menguji coba untuk pemakaian kulkas ya, dengan rate rata-rata lotnya sekitar 150 wattan. Apakah kuat untuk mengangkat beban kulkas? Saya juga di sini menggunakan rangkaian super kapasitor dengan total 13,5 volt di rangkai seri, dan jadi 5 dengan 500, harus 500, maksimum 500 farad ya, dan juga ini dengan 120 farad. Saya rangkai menjadi paralel. Oke, kita akan menguji ini awal tegangan aki ya, baterai untuk saat ini, dan berapa konsumsi watt kulkas untuk pemakaian normal. Nah, ini wattmeter untuk kita mengukur konsumsinya hari ini. Oke, ready? Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mencabut beban dari kulkas dari PLN, kita mau alih ke PLTS kita. Bismillahirrahmanirrahim. Cuma kalau bikin nggak nyaman, enggak deh. Kalau kita pakai yang ini, sunscreen nomor 1 di Indonesia. Teksturnya ringan, cepat meresap. Nih kebenaran kulkasnya sedang belum cut in ya, masih cut off. Jadi kita tunggu beberapa saat sebelum kulkasnya cut in. Iya dong. Bukan cuma UV yang nggak baik, Blue Light juga loh. Kalau untuk rangkaian startup kulkas di awal itu memerlukan sekitar 500 watt ya untuk tegangan awal. Tapi ketika dia hanya mengejar temperatur dinginnya, hanya mengejar temperatur sedikit, dia memerlukan sekitar 150 wattan. Saya menggunakan aki sebelah sini merek Genesis, dan ini merek Soto ya. Kulkas ternyata belum cut in. Running ya kulkas ya, cuman belum cut in ya. Tunggu sebentar. Ketika cut in nanti inverter akan bekerja. Sambil menunggu cut in, kita akan menjelaskan
sedikit tentang kelemahan daripada solar panel yang tidak qualified ya. Kadang mencantumkan 100 WP tapi aktualnya hanya bisa memproduksi 50 bahkan 40 WP di beban load yang puncak seperti jam 12 siang dengan matahari yang cukup panas. Ini belum cut in juga ya kulkas kita. Nanti ketika cut in akan sambil mereview kekuatan daripada superkapasitor Elko yang 35 volt 150.000 farad dengan 2,7 volt 500 farad di rangkai seri menjadi 5 menjadi 13,5 500 farad. Lebih efektif mana antara Elko ini dengan Elko yang sana? Di sini akan terbukti bahwa superkapasitor ini akan lebih menahan pemakaian ketika cut in di beban yang besar seperti kulkas nanti. Jadi yang akan dikuras habis itu inverter dahulu, kemudian superkapasitor, yang terakhirnya barulah aki yang akan dikuras habis. Sedangkan untuk Elko ini kurang berfungsi ya ketika diuji coba. Jadi hanya sangat sedikit menahan hentakan untuk beban-beban tinggi, untuk pemakaian konsumsi yang cukup besar. Itu jadi lebih baik menggunakan untuk lebih memperpanjang usia aki atau baterai, lebih baik menggunakan superkapasitor yang ini dengan maksimumnya itu harusnya itu farad ya, bukan mikrofarad. Ini belum cut in juga ya untuk kulkasnya, tunggu sebentar. Kulkasnya belum cut in. Ini di sini akan membuktikan untuk superkapasitor ini akan lebih menahan, terbukti sebagai pertahanan pertama ketika beban besar dan tidak terlalu menguras kepada aki. Ini rangkaian kusut ya. Belum dirapikan karena masih uji coba ya guys ya. Nah ini juga ada, sambil ini saya juga menjelaskan mengenai untuk memaksimalkan arus yang keluar dari MPPT, yaitu dengan cara mendouble wattmeter atau menjadi 2, karena di dalam, karena pada wattmeter itu kabelnya ini kecil. Untuk arus-arus yang besar di atas 200 watt disarankan menggunakan double wattmeter atau 300 watt, karena kemungkinan besar di sekitar sini ini akan panas kalau wattmeternya hanya 1, dan ketika dikasih 2, dirangkai 2, dia akan maksimal keluar arusnya mengalir dan tidak ada yang tertahan sama sekali, untuk memaksimalkan dan juga menghindari kerusakan-kerusakan pada atau terbakarnya karena arus yang tertahan atau arus yang berlebih. Sedangkan watt wattmeter ini kabelnya hanya sekitar 2 mili ya. Ini juga yang 150 ampere sekitar 3 milian. Jadi ketika diuji coba
dia tidak bisa memaksimalkan arus yang keluar daripada MPPT kita. Saya coba otak-otak dulu sebentar kulkasnya supaya running. Kulkasnya belum running juga, pemakaiannya masih 0 guys. Bentar lagi mungkin ya angkatin. Akhirnya bisa cut in kulkasnya. Nah, ini hanya untuk pemakaian daya yang sekedar mengejar pendinginan yang sudah terjadi, jadi bukan startup dari awal start kulkas sekitar 500 sampai 600 watt ya untuk kulkas seperti ini. Nah, ini sudah cut in ya, kulkasnya sekitar 122 watt. Dan di sini ada inverter yang tegangannya 12,2 dengan tegangannya 22 menjadi 227 volt dari DC ke AC. Di sini terlihat antara tegangan inverter 12,2 dan baterai yang masih 12,9 ketika kulkas running. Jadi fungsi superkapasitor ini fix, dia bisa menahan hentakan daripada beban listrik tinggi daripada kita menggunakan elko yang dengan kapasitas ini 150.000 farad mikrofarad. Lebih besar, lebih efektif dengan menggunakan 2,7 volt 500 farad. Oke guys, startup kulkas sudah berhasil, watt stabil, kulkas sudah mulai running. Stabil, aki setelah sekian menit belum termakan ya, masih yang dihajar itu sekitar di superkapasitor. Ini tegangan di inverter dan ini tegangan aki. Semoga bermanfaat guys. Salam satu energi untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.